Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini akan membahas tentang perbaikan berkelanjutan. Mungkin istilah ini belum terlalu familiar bagi usaha-usaha kecil dan menengah di Indonesia, karena istilah perbaikan berkelanjutan itu biasanya banyak diterapkan pada perusahaan-perusahaan atau industri yang sudah maju. Tetapi tidak masalah, hari ini saya akan mulai membahas tentang apa yang dimaksud dengan perbaikan berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, perbaikan berkelanjutan ini biasa juga disebut dengan continuous improvement, yang merupakan sebuah frase dalam bahasa Inggris, atau kalau dalam bahasa Jepang biasa juga disebut dengan kaizen. Nah, apa itu continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, bahwa dia merupakan suatu cara atau metode untuk mengetahui peluang dalam melakukan perbaikan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa biasanya atau umumnya setiap perusahaan itu ya nggak ada yang sudah benar-benar baik atau sudah sempurna. Selalu ada saja titik-titik atau hal-hal yang mungkin masih membutuhkan perbaikan. Nah, dengan menggunakan dengan perbaikan berkelanjutan ini, kita menerapkan suatu cara tertentu untuk mengetahui di mana saja sih perbaikan yang bisa kita lakukan, untuk tujuannya adalah untuk merampingkan cara kerja, untuk merampingkan cara kerja. Karena dalam industri cara kerja itu akan menentukan penghematan. Nah, semakin gemuk cara kerja usaha kita, ya otomatis akan semakin banyak juga pemborosan, ya. Nah, yang kedua adalah mengapa kita perlu melakukan perbaikan berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, alasan pertama kita perlu melakukan perbaikan berkelanjutan adalah agar bisa membantu usaha kita dalam menghemat biaya. Nah, kita ketahui bersama bahwa yang namanya biaya bagi sebuah usaha, apalagi itu berupa UKM, itu merupakan hal yang sangat menentukan maju tidaknya perusahaan kita. Nah, kebanyakan usaha kita itu kan atau UKM itu memiliki memiliki modal yang minim, sehingga sangat butuh untuk melakukan penghematan. Nah, dengan menggunakan metode perbaikan berkelanjutan ini, kita bisa melakukan penghematan terhadap biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh usaha kita. Nah, alasan yang kedua mengapa kita perlu melakukan perbaikan berkelanjutan adalah kita dengan menggunakan perbaikan berkelanjutan ini, kita dapat melakukan cara untuk mencari tahu di mana saja titik-titik di mana terjadi ketidakefisienan atau pemborosan yang terjadi di perusahaan kita. Misalnya yang sering terjadi pada pemakaian bahan baku. Nah, saya ambil contoh misalnya pada perusahaan pembuatan kue misalnya. Nah, bahan baku utama pada usaha pembuatan kue itu adalah berupa tepung terigu. Nah, atau gula, mentega dan sebagainya. Nah, biasanya UKM-UKM itu dalam mengolah bahan baku itu tidak menggunakan takaran yang standar atau tidak menggunakan takaran yang tetap. Nah, jadi setiap kali melakukan produksi komposisi dan takarannya itu kira-kira dengan menggunakan perasaan. Ya, jadi tidak sama. Misalnya hari ini
mereka menggunakan tepung terigu dengan memperkirakan misalnya 1 kilo. Nah, tetapi boleh jadi besok bukan lagi 1 kilo tapi 1,5 kilo dan seterusnya. Nah, tanpa disadari ini juga merupakan suatu titik di mana berpotensi untuk terjadinya pemborosan ya dalam proses produksi. Nah, untuk melakukan perbaikan berkelanjutan ini bisa dilakukan oleh baik oleh pengelola, Bapak Ibu sebagai pengelola usaha sendiri, maupun Bapak Ibu bisa istilahnya menunjuk ya satu tim atau beberapa orang untuk mencari tahu ya di mana saja titik-titik yang merupakan sumber pemborosan dalam usaha Bapak Ibu sekalian. Nah, tim ini ketika melakukan usaha penyelidikan untuk mengetahui pemborosan-pemborosan itu, ya ada nilai yang ingin dicapai, yaitu dalam hal misalnya jumlah pemakaian bahan baku misalnya, kemudian tingkat kecepatan pekerja dalam melakukan pekerjaan misalnya. Nah, dan ini dilakukan pada semua level istilahnya dalam semua tingkat manajemen. Jadi ketika Bapak Ibu ingin melakukan perbaikan berkelanjutan, itu mulai dilihat dari tingkat pucuk pimpinan, yaitu dari Bapak Ibu sendiri sebagai pengelola usaha, kemudian bisa lanjut ke administrasi, bagaimana kerja mereka, apa saja yang mereka butuhkan, kemudian bagaimana cara kerja mereka, apakah mereka sudah kerja tepat waktu atau tidak, kemudian bagaimana mereka dalam menggunakan ATK misalnya. Nah, kemudian lanjut lagi ke bawahnya, misalnya ke tingkat produksi, Bapak Ibu bisa mengecek bagaimana sih mereka dalam menggunakan bahan baku, apakah banyak bahan baku yang terbuang misalnya, yang merupakan sisa dari hasil pengelolaan atau hasil dari proses produksi ya. Nah, sampai kepada melihat biaya-biaya ya. Misalnya untuk pembelian bahan baku yang misalnya efisiennya itu membutuhkan 1 juta misalnya, tetapi karena ada biaya-biaya yang tak terduga atau biaya-biaya yang sifatnya masih bisa untuk dikurangi atau dihilangkan, nah itu juga bisa menjadi titik-titik di mana kita bisa melakukan penghematan. Nah, demikian Bapak Ibu pembahasan kita, semoga bermanfaat. Untuk berikutnya nanti kita akan bahas tentang tips untuk memulai tindakan perbaikan berkelanjutan dan langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian.